Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman di MH4 Bikers. Kali ini di sore hari ya, sudah menjelang maghrib, jadi nggak bisa lama-lama juga ini videonya. Kali ini saya mau bahas tentang jalu teman-teman. Jalu atau bandul gitu ya, yang pasti di sepeda motor teman-teman saat ini banyak yang pakai nih. Nah, mungkin teman-teman sebagian belum ada yang tahu ya, mungkin atau sudah ada yang tahu gitu ya. Ini apa sih fungsinya dari si jalu ini ya? Jadi ada beberapa fungsi teman-teman di jalu ini, walaupun terlihat sepele, tidak penting, tapi perannya juga cukup vital gitu ya. Yang pertama tentu estetika. Jadi makin manis nih si kokpitnya ya, kelihatannya kan lebih rapi gitu ya, lebih rapi, terus juga lebih kelihatan kekinian lah ya untuk adanya jalu ini. Terus yang kedua, fungsinya untuk meredam getaran di stang. Jadi saat mesin kita beroperasi, berputar, itu menghasilkan getaran teman-teman. Nah, getaran itu didistribusikan ke seluruh bagian sepeda motor, dan yang paling besar dampaknya itu bagian ujung-ujung dari sepeda motor, ujung setang, ujung rangka di belakang, ujung spakbor. Itu yang paling banyak menerima impact dari getaran mesin. Nah, bagaimana cara menguranginya? Nah, cara menguranginya salah satu dengan cara memberi jalu di ujung stang. Jadi getarannya langsung kebuang gitu. Terus yang ketiga, fungsinya adalah sebagai pengaman saat terjadi crash, saat terjadi kecelakaan, jatuh. Itu khususnya jalur yang sebelah kanan ya, itu dia berperan sebagai penghenti putaran gas. Memang sepeda motor sekarang ini di desain mereka memiliki sensor ketika kemiringan 60 derajat lebih itu mati ya mesinnya, dan 60 derajat tapi stop itu mati dia mesinnya. Jadi mengurangi kecelakaan atau mengurangi kebakaran, potensi kebakaran. Tapi tetap dari pabrikan memberikan jalu. Ini tujuannya adalah untuk mencegah si gas ini terputar secara tidak sengaja. Jadi saat kita jatuh, kan kadang kalau misalnya nggak ada jalunya tuh langsung gas ya, langsung nempel nih ke jalanan atau ke permukaan. Itu bisa langsung posisi begini teman-teman, dan itu membahayakan. Bisa motor itu jadi meraung gitu ya, kemudian bisa lari gitu bannya ketika menyentuh permukaan jalan, tak langsung jalan gitu ya. Bisa dibayangkan lah ya, seperti itu teman-teman ya. Terus yang terakhir, dia sebagai pertahanan ya. Mungkin di video sebelumnya kan sudah dijelaskan ya, fungsi dari ujung spion ini adalah untuk pembatas. Nah, si jalu ini juga sebagai pertahanan kedua setelah si ujung spion. Jadi kalau ujung spionnya sudah mengenai, pasti kan terlipat nih gitu. Nah, si jalu ini menyelamatkan juga agar kita lebih aware gitu. Jadi nggak memaksakan kendaraan untuk masuk ke dalam celah sempit. Seperti itu sih ya teman-teman, jalu. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman, sudah azan maghrib nih, jadi sarannya untuk jalu ini ketika udah ada dari bawaan motor, sebaiknya jangan diganti dengan yang merek nggak jelas gitu, nggak jelas, beratnya ringan gitu. Dan untuk jalu ini semakin berat semakin nyaman ya. Ingat, semakin berat semakin nyaman. Tapi kalau untuk performan balap ya nggak enak lah ya, makin berat kan makin beban juga. Tapi kalau untuk perjalanan jauh nyaman nih kalau makin berat. Kalau yang sekarang itu yang paling berat jalunya PCX kalau nggak salah, sama jalunya Ninja. Itu berat itu teman-teman, bisa dipakai. Jalu yang paling ringan jalunya R25 MT25, karena jalunya MT25 dan R25 dia masuk ke dalam, udah nyatu dengan stangnya, jadi cuman baut doang. Tapi kalau yang model Suzuki kayak gini, dia ada baut, karet, damper sebagai pencengkram dan pengurang getaran.
Terus gimana nih kalau misalnya mau dimodif pasang hand grip protector tuh, apa yang kekinian kayak MotoGP itu ya. Pastikan pemilihannya yang bagus bahannya, teman-teman. Jangan sampai pakai bahan yang abal-abal, karena kaitannya dengan kenyamanan juga yang tadi saya sebutkan di awal sebagai distribusi getaran ya. Kalau dia bahannya renyah, khawatirnya jangka panjang dia akan pecah dan retak, sehingga ya mengurangi estetika juga sih gitu. Nah, gimana nih untuk matic entry level kayak Beat, Address, Next yang jalunya tuh model kecil gitu ya, boleh nggak diganti yang besar dan berat? Boleh, bagus kok, untuk stabilan bagus, untuk mengurangi getaran juga nyaman. Kalau untuk kelas Mio yang jalunya model plastik gimana? Itu saya belum pernah lihat sih, tapi sepertinya sih bisa teman-teman ganti jalu yang model besi kayak gini, yang berat, jadi lebih nyaman juga sih. Ada beberapa teman yang mengaplikasikannya sih. Jadi kalau dari saya sendiri rekomendasikan teman-teman upgrade jalunya agar lebih nyaman dalam berkendara. Ingat, kalau nyari kenyamanan ya konsekuensinya pilih jalu yang berat. Tapi kalau nyari performance yang tiap gramnya dihitung, ya bukan pilihan yang tepat kalau milih jalu yang berat tadi ya teman-teman. Seperti itu. Terus juga nih tips terakhir sebelum saya tutup videonya, usahakan sekali seumur hidup jalu ini teman-teman buka dari motor, karena kalau nggak dibuka dia akan keras, lengket, dan ketika akan mengganti karet stang, hand grip ini akan menyulitkan. Seperti itu ya. Jadi usahakan teman-teman sesekali, dalam satu kali lah selama megang motor itu dibuka jalunya, karena nanti dia akan susah nih. Punya saya ini agak susah nih, bautnya sudah agak cowak nih, kelihatan nggak ya, beginilah ya itu, karena saya kelamaan nggak saya buka dulu gitu. Mungkin itu aja tips-tips dari saya di hari ini ya. Sudah maghrib, waktunya kita pulang ke rumah. Semoga bermanfaat. Tetap safety riding, berdoa sebelum berkendara. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.